Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, Pak Kris, menguat tipis saja karena tadi beberapa menit jelang penutupan ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, namun tampaknya ada perlawanan ini. Beberapa perbankan big cap mencoba untuk menahan indeks harga saham gabungan sehingga koreksi hari ini tidak terjadi cukup dalam. Bagaimana analisis Anda kalau kita lihat dari pola pergerakan secara teknikal untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat kemarin sebenarnya hari Selasa kemarin IHSG sudah membuat break technical di area resistance-nya kemarin di area 6922 dan akhirnya hari ini masih dapat bertahan. Ini menunjukkan hasil yang cukup bagus ya bagi IHSG yang kalau kita lihat dari kinerja perbankan juga cukup oke, sentimen juga masih positif terhadap indeks di dalam negeri. Jadi secara teknikal kalau kita lihat IHSG masih cenderung cukup oke. Jadi memang wajar kalau perbankan masih dapat naik. Jangka pendek arahnya kemana, Pak Kris, untuk indeks harga gabungan? Apakah level 69 ini masih cukup kokoh dari sisi support sampai sejauh ini? Ya, kalau saya melihat jangka pendek mungkin sampai di Februari ini seharusnya IHSG masih lebih baik daripada Januari ya. Jadi mungkin area 7.000 mungkin akan bisa dilewati terlebih dahulu di bulan Februari. Indikator apa Pak yang mendorong untuk indeks harga saham gabungan bisa balik ke 7.000 di Februari ini? Ya, kalau kita lihat dari rupiah sendiri cukup menguat ya. Sekarang sudah di 15.000, di bawah 15.100 gitu. Lalu akan keluar laporan keuangan dari emiten-emiten di tahun 2022 nanti yang harusnya kinerjanya masih akan lebih baik gitu. Terus juga kalau kita perhatiin dana dari asing juga kembali masuk ke pasar Indonesia. Ini yang membuat optimisme. Terus juga kemarin GDP dari Indonesia juga masih cukup bagus gitu ya. Ini membuat optimisme terhadap indeks Indonesia. Seharusnya asing inflow-nya masih akan cenderung masuk dan indeks harga saham masih akan dapat kembali menguat. Sampai sejauh ini Pak Kris, asing lebih cenderung masuk ke sektor dan saham apa saja? Ya, kalau kita perhatikan lebih banyak sebenarnya kembali ke area big caps-nya ya, big caps bank. Jadi ketika asing masuk ke dalam area big caps bank itu menunjukkan kalau kenaikan dari indeks itu akan cenderung lebih bertahan ya at least mungkin dalam waktu 1 bulan seperti itu. Baik, kita akan coba fokus kepada perbankan big cap terlebih dahulu Pak Kris. Ini perbankan big cap apa saja ini asing yang paling berminat sampai sejauh ini setelah sebelumnya asing cukup deras keluar dari pasar domestik? Ya, kalau kita perhatiin secara top foreign buy-nya, kalau even di kemarin saja kalau kita perhatikan ada BCA, Bank Mandiri ya, BCA sampai diborong sampai 420 miliar dalam satu hari. Ini menunjukkan kalau optimisme dari asing kembali masuk ke pasar kita dan terutama membeli big caps itu mulai muncul gitu. Di antara belakangan yang asing mulai keluar dari pasar kita. Seperti itu. Baik, untuk arah dari beberapa perbankan big cap, terutama dalam jangka pendek, kita ke BBRI terlebih dahulu. Hari ini menguat di 0,84%. Di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah dan tampaknya salah satu penopang IHSG sehingga koreksi tidak terlalu dalam. Posisinya lebih cenderung tertekan ini karena dari level 49, 48 posisi saat ini ada di 4790 Pak Kris. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, untuk bulan ini big caps bank saya prediksi masih akan cenderung naik ya. Untuk BRI mungkin akan mengetes area resistensinya di area 4.940-nya kembali. Rekomendasinya seperti apa untuk BBRI dengan posisi penutupan hari ini dan target price di 4940 seperti yang Anda katakan? Ya, karena masih ada selisih masih sekitar 150 poin, mungkin masih cukup menarik untuk bisa di buy untuk area big caps. Nanti laporan keuangan lalu nanti ada RPS pembagian dividennya di tahun ini.
Oke, BBRI sudah rilis tampaknya pada pagi tadi, Pak Kris. Ini magnetnya tinggal dividen atau ada aspek lain dari perbankan big cap ini? Ya kembali ya, kita melihat dari potensi asing yang kembali masuk ke perbankan, ini juga yang mengakibatkan mungkin pergerakan harga saham BBRI dapat kembali meningkat. Baik, kita bergeser ke BBCA, Pak Kris. 8825 hari ini tertekan di 0,28% dan juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Namun dalam sepekan terakhir, BBCA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Koreksi yang terjadi hari ini secara teknikal masih dalam koreksi yang wajar tidak, Pak? Ya, koreksi hari ini wajar ya, karena kalau dalam 1 minggu terakhir justru kalau kita perhatikan BCA merupakan top buy asing yang paling besar sampai 1,2 triliun dalam waktu 1 minggu terakhir. Jadi menurut saya BCA masih akan cenderung dapat kembali menguat, namun memang karena 1 minggu kemarin meningkatnya cukup signifikan, koreksi untuk 1% dalam waktu 1 minggu itu wajar, tetapi next target saya masih berada pada area 9.250 ya BCA. Bergeser ke BMRI, Pak Kris, meskipun hari ini tertekan tampaknya level 10 ribuan masih mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini. Ya, BMRI juga cukup menarik ya, area 10.100-nya sudah mulai di break dan kembali menguat dengan pre-closing juga tadi diangkat ke 10.200 dengan sentimen nanti di bulan April ada stock split ya, ini juga membuat Bank Mandiri juga menurut saya cukup menarik karena biasanya menjelang stock split itu harga perbankannya itu bisa cenderung naik ya, kalau kita mengambil contoh seperti BCA kemarin. Di penutupan sesi kedua, BMRI juga berbalik arah ke zona hijau, Pak, di 10.200 menguat di 0,25%. Jangka pendek arahnya kemana dengan pembalikan arah di penutupan sesi kedua hari ini? Ya mungkin karena stock split yang 1:2 ya, saya melihat Bank Mandiri mungkin bisa upside-nya cukup besar, mungkin mencapai level 11.000 sampai 11.500 ya. 11.000 hingga 11.500 ini target sampai dengan kapan, Pak Kris? Sampai sebelum stock split. Oke, sampai sebelum stock split, target price ada di 11.000 hingga 11.500. Target pelaksanaan stock split dilaksanakan pada April mendatang dan penutupan sesi kedua hari ini ditutup di 10.200 menguat di 0,25%. Perbankan big cap terakhir BNI, Pak Kris, analisis Untuk Anda. BNI juga sama, asing juga masih melakukan net buy di BNI dalam 1 minggu terakhir dan target saya masih di area 9.900 untuk target di BBNI. Penutupan hari ini di 9475 masih direkomendasikan buy tidak, Pak Kris? Ya, karena selisihnya masih sekitar 400-an poin, 5%, menurut saya masih cukup menarik. Review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham sektor konsumer. Pak Kris, hari ini beberapa sahamnya di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan ini, beberapa sahamnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan sektor ini mulai dari awal tahun 2023 sampai dengan perdagangan hari ini? Ya, consumer memang kalau kita perhatikan di akhir tahun kemarin saya sudah katakan di tahun 2023 kemungkinan yang akan cukup menarik itu consumer ya, karena pergerakannya mungkin akan lebih lebar karena ada sentimen dari politik, lalu daya beli masyarakat juga masih cukup bagus. Jadi memang kalau kita perhatikan consumer saat ini ya kembali mulai mencatatkan kinerja yang lebih baik sehingga harga sahamnya ya akan cenderung kembali naik ya, karena kalau kita lihat dalam 2 tahun kebelakangan memang sektor consumer ini terkoreksi cukup dalam. Pak Kris, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Terkait juga dengan saham-saham di sektor konsumer, Pak Kris, hari ini beberapa mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada Unilever, ICBP, kemudian juga ada INDF, Emyor, dan juga beberapa saham di sektor konsumer lainnya. Nah, tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya, meskipun belum banyak pola pergerakan saham-saham ini yang ada di sepanjang 2023. Kalau kita berbicara dari sisi prospek ini, bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat secara prospek, tadi saya katakan mungkin daya beli Indonesia masih cukup bagus, masih dapat meningkat ya. Sama yang paling penting kalau kita melihat mungkin dari sisi Indofood, Unilever, Mayora, seperti itu ya. Harga gandumnya juga turun cukup signifikan ya, dari tahun kemarin sampai sekarang itu udah minus 40%. Jadi seharusnya secara operasional cost akan lebih membantu untuk emiten-emiten consumer ini dapat kembali menguat dari sisi laba bersihnya nanti. Baik, kita akan coba ulas secara teknikal. Yang pertama ke Unilever terlebih dahulu.
UNVR, Pak Kris, dalam beberapa perdagangan terakhir ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan hari ini sudah kembali menembus ke level 5 ribuan. Analisis Anda untuk Unilever? Ya, Unilever secara short term masih bolak-balik di area 4.400 sampai area 5.300 ya. Jadi mungkin bisa mengambil kesempatan untuk trading di area itu sambil menunggu kinerja dari Unilever apakah dapat benar-benar kembali pulih meningkat daripada tahun sebelumnya, karena ini juga nanti akan berpengaruh pada pembagian dividen, di mana nanti kalau kinerjanya lebih bagus tentu dividen yang dibagikan akan semakin besar dan ini dapat mungkin membuat Unilever break 5.300-nya seperti itu. Ketika skenario-nya berjalan dengan baik, ketika break di 5.300-an, arah selanjutnya untuk Unilever? Target saya kalau bisa break di area 5.300, Unilever akan naik sampai ke area 6.000 ya, 5.900 sampai area 6.000. Tapi dari posisi pola pergerakan masih downtrend tidak untuk Unilever? Secara long term masih downtrend, tetapi kalau kita lihat secara medium terms ini mulai kelihatan adanya uptrend. Oke, kita beralih ke konsumer lainnya. Kita akan coba lihat untuk ICBP, Pak Kris, Indofood CBP sukses makmur TBK, di mana penutupan hari ini menguat di 0,49% dan berada di level 10.325 ini. Analisis Anda untuk ICBP? Ya, ICBP juga cukup menarik dari sisi kinerja. Kalau kita lihat juga mungkin dengan ada penurunan dari harga gandum dapat mempengaruhi kinerja dari ICBP ya. Secara short term masih bolak-balik di area 10.000 sampai area 10.500 gitu. Tapi kalau saya perhatikan mungkin ICBP kalau menurut saya masih kurang menarik ya, karena kemarin akuisisi Pine Hill-nya juga menggunakan utangnya terlalu besar sehingga pembagian dividennya jadi stuck dan ini juga mengakibatkan laporan keuangan yang cenderung turun gitu. Artinya belum direkomendasikan, Pak? Ya, kalau menurut saya ICBP sih saya prefer untuk belum merekomendasi terlebih dahulu. Oke, bagaimana dengan INDF, Pak Kris? Penutupan hari ini di 68, menguat di 1,87%? Ya, untuk INDF mungkin masih lebih menarik ya, karena kalau kita perhatikan dia kinerjanya masih cukup bertahan walaupun memang masih ada penurunan akibat dari akuisisi ICBP, tapi ya balik lagi karena pendapatan terbesar yang dapatnya dari ICBP ya kemungkinan besar INDF cenderung akan sideways di area 6.600 sampai area 7.000, maksimum di area 7.200 seperti ICBP juga saya rasakan maksimum cuma di area 11.000 atau 12.000. Penutupan hari ini di 68, Pak Kris, potensi untuk melanjutkan penguatan ke 69? Ya, kemungkinan ke area 69 itu besar, masih dapat ke area 7.000 juga masih besar, tapi kalau mengharapkan di atas itu menurut saya masih akan cenderung lebih sulit ya. Dari beberapa saham tadi yang sudah kita bahas dari consumer, pilihan Anda apakah tetap jatuh kepada Unilever? Ya, saya prefer Unilever dan Mayora mungkin masih lebih menarik. Oke, kita singgung Emyor. Secara teknikal di 1,24% penutupan hari ini di 2440, Pak. Ya, Emyor juga cukup menarik kalau kita perhatikan masih berada pada rentang area sideways 2.270 sampai area 2.600 ya. Dan menurut saya ini dapat kembali break area 2.600-nya mungkin mengatas area 3.100 yang. Oke, jangka pendek ke 26 dulu, Pak Kris. Ya, jangka pendek tentu akan mengetes area resistensinya dulu di area 2.600. Jika nanti laporan keuangannya kembali meningkat dan pembagian dividen juga kembali besar lagi, tentu dapat mengangkat harga Emyornya di atas 2.600. Review dan rekomendasi dari beberapa saham di sektor konsumer dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.